Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Indo Portal. Oke, baiklah, untuk mengetahui bagaimana kisah Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Kisah Namrud dan Ibrahim, yang mana Raja Namrud binasa dan dibinasakan Allah SWT akibat diazab dengan seekor nyamuk yang bersarang di kepalanya selama 400 tahun lamanya. Ikuti terus video ini sampai akhir, jangan sampai ketinggalan. Sebelumnya, buat sahabat semua, kami ucapkan terima kasih sudah mampir channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat semua sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten-konten terbaru, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kisah Namrud dan Ibrahim alaihissalam. Siapa Namrud? Seperti apa kekayaan dan kekuasaannya? Namrud adalah Namrud bin Kush bin Kan'an. Seperti apa kekayaan dan kekuasaannya? Kekuasaannya, wilayahnya mencakup seluruh negeri Babilonia. Rakyatnya penyembah bintang dan matahari. Namun sayang, 1000 kali sayang, raja ini lebih terkenal dengan kezalimannya. Namrud adalah eksekutif kelas kakap yang mempunyai kekayaan sangat luar biasa. Ia mempunyai istana yang megah, gedung yang tinggi yang mencakar langit. Namrud adalah raja diktator, otoriter, dan zalim. Pasokan makan yang memadai, pasukan khususnya berupa tentara yang terlatih dengan jumlah yang cukup. Namun Namrud ini adalah raja yang populer dengan kezaliman sikapnya. Ia tak pernah segan dan takut membunuh siapapun dari rakyat yang tidak mau mengikuti program dan yang tidak mau searah dengan pandangan politik. Raja Namrud berdarah dingin, tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Karena keangkuhan dan kesombongannya lah, Namrud bahkan berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan di atas bumi. Bagaimana ceritanya? Ia wajib untuk disembah. Kisah Namrud ini jelas diabadikan dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran Al-Karim, ayat 258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Allah, sementara Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang tersebut? Ibrahim mengatakan, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Penguasa itu menjawab, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir tersebut, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, cetakan ke-18 dari Majlis A'la Al-Islamiyah Kairo pada tahun 1995 Masehi, ada 2 riwayat dalam menafsirkan ayat ini. Yang pertama, di saat hari besar Nabi Ibrahim datang menghancurkan patung mereka. Lalu Ibrahim ditanya, kenapa kamu menghancurkan apa yang sudah kami sembah selama ini? Ibrahim menjawab, apakah kalian menyembah patung yang kalian buat dari ukiran tangan kalian sendiri? Mereka menjawab, lalu siapa
yang kamu sembah. Saya menyembah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Itu riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua dalam tafsir Imam Al-Qurtubi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tengah datang menghadiri jamuan makanan yang digelar oleh Raja Namrud, raja diktator. Para tamu undangan memilih makan di meja makan. Namrud bercengkrama dan bertanya kepada tiap tamunya tentang siapakah Tuhan mereka. Hampir setiap hadirin undangan tamu undangan yang ia tanya, semuanya menjawab, Namrudlah Tuhan kami. Namun pada saat giliran Ibrahim mendapat pertanyaan serupa, maka terjadilah perdebatan singkat antara kedua tokoh tersebut. Betapa kagetnya Namrud mendapat jawaban yang tidak biasa ia dengar, belum pernah ia dengar. Tuhankulah yang menghidupkanku dan mematikanku. Maka merasa dipermalukan, Namrud pun tidak mau kalah. Ia lantas membalas argumentasi Ibrahim dan tetap bersikeras bahwa dirinya jugalah yang bisa menghidupkan makhluk dan mematikan tanpa menyadari bahwa keistimewaan itu hanya dimiliki Allah, Sang Khalik semata. Reaksi ingkar dari Namrud pun sudah dapat dibaca dengan baik oleh Ibrahim. Maka ia pun bergegas langsung mengutarakan argumentasi berikutnya tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan alam semesta. Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan yang ia sembah mampu mendatangkan matahari dari ufuk timur lalu menenggelamkannya di belahan bumi bagian barat. Bisakah engkau, wahai Namrud, melakukan itu? Katanya mendebat Namrud. Sang diktator pun mulai tidak bisa berkutik dan kehabisan akal untuk kembali menyanggah pernyataan Ibrahim. Ia terdiam, lantas ia diam 1000 bahasa. Ia mulai merasa kalah, lantas memerintahkan untuk mengambil makanan yang telah diambil Ibrahim. Sosok yang bergelar Khalilullah itu pun diusir dan lantas kembali tanpa merasakan kelezatan hidangan sang raja. Ibrahim pulang ke rumah dengan tangan hampa. Di tengah perjalanan pun ia mengambil sekantong pasir lembut dan berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezekinya yang luas kepada keluarganya, karena ia tidak mendapatkan makanan pada saat jamuan hidangan sang raja tersebut. Sesampainya di rumah, Ibrahim pun mulai beristirahat. Perbekalan yang ia bawa, termasuk pasir dalam kantongnya, ia taruh di sampingnya begitu saja. Sewaktu tidur itulah istrinya mulai membuka perbekalan dan ia mendapati ragam menu makanan yang sungguh sangat nikmat. Luar biasa. Ketika Ibrahim bangun, istrinya bertanya, dari manakah suami mendapatkan makanan yang lezat ini dan sebanyak ini banyak makanan pilihan makanan? Ibrahim sadar Allah telah memberikan rezeki kepada segenap keluarganya. Nah, kisah Namrud ini tak berhenti pada kegelisahannya saja. Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali dua kali ajakan tersebut ditolak. Memangnya ada Tuhan selain aku? Itu jawaban yang didapatkan dari Namrud, raja diktator yang mengaku Tuhan. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan Allah, maka Allah mengirim ribuan jenis serangga ganas yang menyerang mereka yang telah terkumpul di sana. Serangga itu pun memakan habis mereka dan hanya menyisihkan tulang belulang saja. Malaikat masih berdiri tegak, tak
tersentuh serangan mematikan serangga-serangga itu. Namrud mencoba untuk meloloskan diri dari dan bersembunyi, meloloskan diri dan bersembunyi dari ruangan khusus. Serangga-serangga itu mengejar. Di persembunyiannya ia berusaha mengusir sekuat tenaga. Namun kondisi itu hanya bertahan dalam jangka waktu 400 tahun saja lamanya. Ia pun meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan, bukan karena serangan tombak atau hujanan anak panah, melainkan sang diktator itu tewas akibat serangga kecil yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang mereka. Nah, semoga kematian Raja Namrud ini, sahabat sekalian, bisa menjadikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Karena sudah banyak kisah yang mensyaratkan tentang kebesaran Tuhan. Allah berkuasa membalas kesalahan manusia. Allah sangat kuasa, berkuasa untuk membalas semua keangkuhan manusia yang congkak dan membanggakan dengan perkara yang kecil. Dan Allah hanya menumbangkan dengan perkara yang kecil yang tidak masuk akal. Contoh saja penguasa Mesir, Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan, ia lantas mati tenggelam di Laut Merah. Kisah makar dan konspirasi Abraha dengan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba pasukan gajah dengan mudah dihancurkan oleh pasukan kecil hanya dengan gerombolan burung ababil. Sahabat setia Ando Portal dimanapun berada, inilah kisah singkat Namrud dan Ibrahim alaihissalam, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.